Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua, selamat berjumpa teman-teman NFC di dalam Zoom meeting tahap berikutnya. Tolong disiapkan air 2 botol karena kita akan transformasi energi untuk pengobatan dan belajar bagaimana mentransfer energi serta merasakan energinya. Salam energi, salam sehat. Belajar, berlatih, sehat bersama. Teman-teman, ini adalah baju True Healing yang berminat untuk pesan, tapi kita ada hanya warna putih ya. Jadi yang berminat untuk pesan silahkan hubungi admin. Harganya 120 yang panjang. Jadi teman-teman yang ingin keren bajunya loh. Jadi yang pengen pesan baju True Healing, nah boleh nanti di admin silahkan. Teman-teman, saya minta komen dan respon terhadap latihan yang kemarin. Bagaimana rasa dari apa yang dilatih di rumah? Silahkan di komen, dan saya harap latihan-latihan kita yang ada di Zoom meeting ini selalu update karena kita update di YouTube ya. Jadi setiap pertemuan di Zoom meeting itu sampai ke season 17 ada di dalam YouTube. Nah, persiapkan air 2 botol, kemudian air diskon tetap di 75.000 per dus, Jakarta pemesanan lebih dari minimal 3 dus. Kemudian untuk teman-teman yang perlu tahu silahkan pesan di admin, harganya 120.000. Kemudian untuk batch 1, batch 2 latihan offline sekarang udah pada tahap pendalaman, dan untuk yang baru silahkan kita akan respon lagi. Waktunya sama jam 8 sampai jam 9 Sabtu dan Jumat pagi. Teman-teman, mari kita membahas tentang latihan kemarin. Saya minta 1 atau 2 komentar terhadap latihan kemarin, apakah sering dilakukan atau tidak di rumah. Yang akan kita perbincangkan hari ini adalah judulnya adalah tentang bagaimana teknik penyaluran dari latihan dan terapis ya. Jadi teknik lanjutan dari nafas ke penyaluran kemudian ke terapi. Nah, dalam pertemuan-pertemuan sekarang saya baik di YouTube ataupun di Zoom meeting, saya terus meningkatkan pengetahuan terhadap esensi nafas, kemudian apa itu penyaluran yang kita akan bahas, kemudian apa itu hawa panas, nanti mungkin minggu depan ada hawa panas, kemudian ada hawa dingin, dan ada arus listrik yang keluar dari tubuh. Nah, karena saya ingin berharap peserta Zoom meeting kita atau peserta offline dan online kita itu bisa memahami secara mendalam terhadap teknik latihan dan rasa yang terjadi di dalam latihan. Latihan energi yang diperlukan adalah rasa memerlukan energi, seperti teman-teman memerlukan makanan atau mobil memerlukan bensin atau Pertamax. Jangan bensin lah, Pertamax lah. Karena dengan teman-teman meminum air energi Atera 27, kemudian melatih energi, maka teman-teman seolah-olah membuat bahan bakar yang ada di dalam tubuh sendiri. Bahan bakar yang murah, kemudian bahan bakar kalau latihan energi tentunya gratis. Kan kenapa tidak hanya kardio yang diperlukan? Karena otot luar tubuh yang dilatih lewat kardio memerlukan bahan bakar yang kuat dalam mengaktifkan kemampuan yang lebih dahsyat dari si otot tersebut. Nah, latihannya adalah latihan-latihan sederhana, yaitu latihan pernapasan. Tadi ada yang komen dari Kang Yusuf, latihan minimal 2 kali. Kang Yusuf, nanti setelah latihan 2 kali tolong komen juga apa yang dirasakan dan apa yang terjadi di dalam tubuh. Teman-teman, biasanya ketika kita berlatih nafas dengan rajin dan akan semakin rajin dan terus-menerus dilakukan, maka akan ada rasa ketagihan. Nah, dalam proses rasa ketagihan itu adalah sebuah proses yang luar biasa, bahwa tubuh kita memerlukan energi murni yang dihasilkan dari latihan yang kita lakukan sendiri. Beda dengan teman-teman ketagihan alkohol atau teman-teman ketagihan rendang lah misalnya, itu dihasilkan oleh bahan di luar tubuh. Tetapi kalau teman-teman ketagihan energi, maka teman-teman ketagihan terhadap bahan yang Allah berikan yang ada di dalam tubuh. Silakan teman-teman lihat di dalam YouTube saya yang nanti mungkin minggu ini dikeluarkan tentang esensi nafas atau rasa syukur yang murah, sudah ada di dalam YouTube-nya.
Kemudian teman-teman jangan lupa dilatih yang vibrasi. Kemudian dilatih gelombang elektromagnetik DC. Nah, teman-teman, dalam setiap video YouTube kita akan lebih spesifik terhadap macam-macam penyakit. Ya, ada yang komen tadi, tolong komen-komennya. Ada yang komen tadi latihan di depan di rumah mertua, itu kebetulan dekat dengan Gunung Lawu. Lebih menantang mengeluarkan hawa panasnya. Latihan di rumah sendiri karena dataran rendah, jadi hawa panas dan memang suasana panas. Menjadi satu. Yang bagus yang mana, Kang? Yang bagus yang fokus. Jadi begini, kalau dulu kita berpikir bahwa latihan energi itu ada di tempat yang berenergi bagus. Sebetulnya itu betul, tetapi saya luruskan bahwa energi kita lah yang membangun cara menyedot energi yang bagus. Sehingga kalau Kang Irfan fokus terhadap tubuh sendiri, maka tubuh itu bisa menyedot energi dimanapun secara bagus. Misal gini, Kang Irfan ada di Bandung, kemudian sudah pernah latihan di Gunung Lawu, misalnya gini. Kang Irfan ingin merasakan lagi energinya dari Gunung Lawu, maka Kang Irfan bisa melatih dengan cara mentransformasi energi di Bandung untuk merasakan energi di Gunung Lawu. Itu dalam tahap lanjutan. Makanya dalam YouTube saya ingin membahas secara detail bagaimana kaidah-kaidah latihan energi. Itu yang poin pertama. Latihan energi adalah latihan olahraga. Kalau ibadah adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipersamakan ya. Latihan energi hanya latihan olahraga energi yang ada di dalam tubuh. Ini titik poinnya. Oke, kita akan berlatih lagi. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana melatih, bagaimana mengeluarkan hawa, bagaimana merasakan hawa itu sendiri. Untuk pasien-pasien yang baru, apa sih fungsinya latihan energi untuk mengobati sendiri? Jadi kalau pasien-pasien yang baru aneh, kenapa sih berlatih begini? Teman-teman, saya sangat merasakan ketika saya sakit atau anak saya sakit, atau keluarga di rumah sakit, itu alhamdulillah pada saat sakit kita bisa melakukan pertolongan pertama. Makanya saya bahas kaidah-kaidah mendasar daripada latihan energi. Latihan energi ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah cara kita menarik. Poin yang kedua adalah cara kita menahan. Poin yang ketiga adalah cara kita mengeluarkan nafas. Cara kita menarik, lakukan pelan-pelan. Jangan ada pemaksaan. Jadi ketika kita menarik nafas lewat hidung, oksigen yang tertarik usahakan sebanyak-banyaknya tertarik. Jadi tarik. Pada saat kita menahan, tahan, lakukan dengan rileks. Jadi menahan kalau dada ya, nanti beda lagi dengan napas yang lain. Jadi tarik, tahan, lakukan serileks mungkin di dada dan paru-paru sehingga energi yang kita tarik, oksigen yang kita tarik tadi di awal pada saat tarik nafas itu terasa membakar energi di dada dan di paru-paru dan jantung. Jadi kerasa hawa hangat. Pada saat membuang napas, lakukan dengan pelan-pelan juga. Latihan pernapasan itu tidak ada pemaksaan. Itu poin yang pertama, cara menarik, cara menahan, cara membuang. Kemudian yang kedua, cara mengalihkan energi. Teman-teman, ada proses pengalihan energi dari dada atau dari diafragma ke bagian tubuh lain. Misal begini, teman-teman sedang sakit kepala, kemudian berlatih. Bagaimana cara mengalihkan energinya dari dada yang kita latih, dari tarik tahan nafas dari yang kita latih, ke area kepala atau ke bagian yang sakit. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Ya, persiapan, siapkan konsentrasinya. Nanti kalau bisa, siapkan catatan atau notulen di dalam latihan, karena semakin ke sana, kita akan semakin mendalami apa yang disebut dengan latihan pernapasan. Ya, teman-teman, kemarin kita belajar cara menarik, cara menahan, cara membuang. Sekarang kita belajar cara menyalurkan. Penyaluran energi adalah pengaliran energi dari dada, dari perut, atau dari diafragma, sesuai nafas yang kita lakukan ke area tubuh lain dengan cara mengencangkan otot di daerah tubuh lain. Itu yang pertama. Yang kedua, penyaluran energi adalah pengalihan energi dari dada, dari perut, atau dari diafragma sesuai nafas yang kita lakukan melalui proses visualisasi. Oke? Jadi ada dua cara. Cara yang pertama melalui pengejangan, jadi otot-ototnya dikejangkan. Cara yang kedua dengan visualisasi. Jadi ketika kita menarik nafas, menahan nafas, ada hawa hangat di sini.
pada saat membuang nafas, bayangkan energi itu mengalir ke area mana sesuai dengan keinginan. Kalau ditanya, Kang, mana yang lebih efisien? Semuanya efisien. Tergantung mana kita nyaman dalam melatih energi tadi. Nah, jika ada yang bertanya, untuk apa penyaluran itu? Begini, sumber energi yang paling baik di dalam tubuh, yang mengandung adenosin difosfat adalah di area ulu hati, di area perut, dan di area dada. Maka ketika kita menarik nafas dengan teratur dan menahan nafas dengan teratur, kemudian membuang nafas dengan teratur, maka energi yang ada di dalam dada, di dalam perut, di dalam diafragma, berupa gugusan adenosin difosfat, itu akan terbakar menjadi kalori. Seperti dulu saya menerangkan mengenai kimia tubuh. Pembakaran kalori yang dilakukan di dalam perut, dada, atau diafragma itu menghasilkan terkumpulnya energi hangat atau arus listrik atau kesepadanan frekuensi. Jadi ada frekuensi yang teratur yang terbentuk di daerah proses penarikan dan pembuangan nafas. Jika itu terkumpul, maka frekuensi yang teratur, hawa panas yang ada di dalam dada, perut, atau diafragma bisa disalurkan untuk mengintervensi sel yang ada di daerah tubuh lain. Misalnya, disalurkan ke tangan, misalnya disalurkan ke kepala yang pusing, atau misalnya disalurkan ke area kaki yang sedang pegal. Nah, ini kita belajar dua teknik. Kemungkinan hari ini kita hanya belajar satu teknik, yaitu proses pengejangan. Nah, proses pengejangan pada saat proses penyaluran dilakukan pada pembuangan nafas. Jadi ketika teman-teman tarik nafas dengan pelan, tahan. Pada saat pembuangan nafas, kejangkan area tertentu. Kita ambil contoh tangan kanan. Buang, kejangkan. Yang harus kita rasakan pada setiap hembusan nafas adalah kita merasakan aliran energi dari dada, kemudian mengalir sampai ke telapak tangan. Jadi dari dada, kemudian mengalir sampai ke telapak tangan. Di dalam tangan kita ada energi yang mengalir. Proses sesungguhnya adalah ketika oksigen itu membakar adenosin difosfat atau energi yang ada di dalam dada, dan ketika kita kejangkan, maka hasil pembakaran oksigen yang ada di dalam dada itu dialirkan secara spontan dan membentur-benturkan sel di dalam otot kita. Sehingga di dalam otot, di dalam tangan ini terjadi benturan frekuensi yang teratur dan terjadilah aliran energi. Ada dua aliran energi. Aliran energi pertama, aliran energi yang membentur-benturkan sel di dalam tubuh sampai ke telapak tangan. Aliran energi kedua adalah energi yang muncul, kepadatan yang muncul di luar tubuh kita karena ada benturan energi di dalam. Ayo kita mulai rasakan. Kita akan memakai contoh dari tangan kanan. Fungsi penyaluran energi, jika sebagai seorang terapis, ini berfungsi untuk meregenerasi sel pasien lainnya. Tetapi jika bukan sebagai terapis, itu berfungsi sebagai, insya Allah, kalau Allah mengizinkan, sebagai pengobat untuk diri sendiri dan sebagai peningkat stamina organ-organ tubuh yang dialirkan energi. Karena setiap energi yang dialirkan ke organ tubuh itu adalah proses terjadinya regenerasi sel. Jadi kalau ibu, bapak, akang, teteh, energi semua ingin membuat regenerasi sel yang teratur, maka berlatihlah energi. Insya Allah kulit akan lebih kencang, tampilan akan lebih mudah, kemudian akan lebih baik energinya. Oke, siap persiapan? Teman-teman, kita akan lakukan pengaliran ke telapak tangan kanan. Rasakan energinya dari dada mengalir pelan-pelan ke area telapak tangan. Kemudian rasakan kepadatan di sekitar telapak tangan. Biasanya kalau yang udah berlatih sering, dia akan berputar seperti ini. Tapi kalau yang hari ini baru berlatih, tolong rasakan di sininya agak kebas saja. Tidak usah ingin yang lain-lain, tapi tolong rasakan agak kemas aja. Hanya ada hawa kebas di area telapak tangan. Persiapan. Tangannya seperti ini. Coba simpan di depan, teman-teman. Tarik nafas 3 kali dulu. Nafas dada yang kita lakukan. Persiapan. Tarik nafas pelan, tahan, rileks, buang nafas pelan. Tarik nafas pelan, tarik.
tahan, buang napas pelan. Tarik lagi. Tahan. Buang. Tarik lagi, lebih pelan. Tahan. Buang. Ya, kita akan mengambil sampel tangan kanan, teman-teman. Silakan tangannya di depan. Tarik lebih halus, buang lebih halus. Tangannya simpan di depan seperti ini. Persiapan. Tarik. Tahan. Buang. Salurkan energinya, kejangkan tangan kanannya, rasakan energi mengalir di dalam pelan-pelan sesuai dengan hembusan napas. Buang. Fokus terhadap energi yang mengalir di tangan. Persiapan, sekali lagi. Tarik. Tahan. Buang. Fokus terhadap energi yang mengalir ke telapak tangan. Buang. Sekali lagi, tarik. Tahan. Buang. Fokus terhadap energi yang mengalir. Sekarang kita akan lakukan lagi, teman-teman fokus terhadap energi yang mengalir dari dada ke tangan dan fokus terhadap gini, rasa energi yang ada di luar tangan ya. Nanti komen ya. Jadi di luar tangan ini, di sini ini rasa energinya ada ya. Coba kita akan latihan. Yang belum bisa sabar dan tenang karena kita akan ulang-ulang latihan ini minggu depan sampai dengan latihan ini bisa kita rasakan dengan baik dan sempurna. Persiapan. Tarik nafas. Tahan. Buang. Rasakan energinya yang mengalir di dalam tangan sampai ke telapak tangan. Kemudian rasakan energi yang ada di luar tangannya. Ulangi, tarik lagi. Tahan. Buang. Rasakan energi yang mengalir sampai ke telapak tangan dan rasakan energi luar yang mengalir di luar tangannya. Rasakan. Tarik lagi. Tahan. Buang. Oke, sekarang teman-teman nafasnya biasa, hanya mikir energi itu dialirkan. Jadi hanya berpikir energi itu dialirkan sampai ke telapak tangan ini, sampai ke telapak tangan. Berpikirlah energi itu dialirkan dan rasakan hawa di samping di luar telapak tangannya, di luar tangannya. Rasakan energi itu, mikirlah energi itu dialirkan, fokus, kemudian rasakan energi di luar tangannya. Oke, sudah. Nah, sekarang gini, teman-teman lihat ke saya, lihat, pegang tangannya di belakang kepala seperti ini, di belakang kepala gini.
alihkan yang tadi kita salurkan, alihkan ke belakang kepala. Alihkan ke belakang kepala, terus fokuskan, pindahkan energi itu ke belakang kepala. Jadi energi yang kita latih tadi, pindahkan ke belakang kepala, rasakan. Oke. Nanti komen ya, apa yang dirasa nanti komen ya. Ya, saya kasih waktu, fokuskan di belakang kepalanya, rasakan. Kalau bisa, rasakan di belakang kepala sampai ke tulang punggung. Kalau bisa, rasakan dari belakang kepala sampai ke tulang punggung. Rasakan dari belakang kepala sampai ke tulang punggung. Oke, rasakan alirannya. Ya, pindah ke area ubun-ubun di atas, di atas, di atas. Kita akan tarik nafas dulu 3 kali, kemudian nanti pindah di ubun-ubun. Persiapan. Simpan di depan, tarik nafas. Tahan. Buang, pindahkan energinya dari dada ke tangan sampai ke telapak tangan. Rasakan energi di luar tangan, buang. Rasakan, tarik lagi. Tahan. Buang, alirkan energinya ke tangan sampai telapak tangan, kemudian rasakan energi di luar tangan. Tarik lagi. Tahan. Buang, rasakan energi yang mengalir ke telapak tangan dan energi yang ada di luar tangan. Oke, sekarang fokuskan tanpa nafas. Pikirkan bahwa energi itu mengalir dari dada ke tangan sampai ke telapak tangan dan rasakan energi di luar tangannya. Rasakan. Proses penyaluran adalah proses di mana kita memindahkan energi dari sumber energi tubuh yang banyak adenosin difosfat ke jaringan otot tangan, kaki, atau ke tempat lain sesuai keinginan kita. Rasakan energinya. Oke, sekarang rasakan energinya, simpen tangannya di ubun-ubun, di atas ubun-ubun ya, seperti ini. Oke, kemudian pikirkan, fokuskan, alihkan energi yang dari dada tadi kita latih ke area ubun-ubun dan rasakan hawa hangatnya sampai ke tulang punggung. Saya kasih waktu 3, 2, 1. Oke, fokus, rasakan energinya. Saya perkuat energinya dari jauh, kemudian saya transformasi energi penguatan, pengobatan 1 sampai 3. Silakan rasakan energi dari tangan mengalir ke ubun-ubun, kemudian mengalir ke tulang punggung. Lakukan, ya. Terus rasakan sebentar lagi, rasakan. Yuk kita ulang lagi, tarik buangnya, simpan tangannya di depan. Persiapan, tarik nafas. Tahan. Buang, pindahkan energi dari dada ke tangan, kejangkan tangannya sampai ke telapak tangan, pindahkan. Tarik. Tahan.
buat. Tarik, tahan, buat. Ya, sekarang fokuskan aliran energi ke kanan, ke tangan. Pikirkan bahwa energi itu dialihkan dari dada ke tangan sampai ke telapak tangan. Rasakan energi di dalam tangan dan energi yang ada di luar tangan. Ya, rasakan. Kalau nanti ada yang kerasa arus, kerasa hawa panas, nanti pasca latihan ini silahkan komen. Rasakan energinya. Oke, sekarang pindahkan telapak tangannya di ulu hati kita. Lihat di ulu hati kita. Pikirkan, fokuskan bahwa energi dari telapak tangan ini mengalir ke area ulu hati kita sehingga memanaskan dada dan perut. Saya hitung 3, 2, 1. Rasakan di dalam ulu hati kita, di perut, di dada. Rasakan. Terus rasakan di dalam ulu hati kita sehingga perut dada kita terasa hangat. Terus rasakan. Terus agak lama di ulu hati, rasakan sampai kerasa hangat. Oke. Ya, kita lepas semua. Kita lepas, simpan tangannya di atas paha atau di atas meja seperti ini. Teman-teman, mari kita sedikit bermain membayangkan. Teman-teman, pejamkan matanya. Kemudian bayangkan energi yang mengalir di belakang kepala, ubun-ubun dan ulu hati yang tadi kita lakukan masih ada di sana. Nanti komen ya, rasanya seperti apa. Persiapan 3, 2, 1. Saya kasih waktu, rasakan energi yang ada di ulu hati, dada, perut, energi yang ada di kepala belakang dan ubun-ubun serta tulang punggung. Silakan. Lakukan dengan rileks, pasrah, dan bersyukur kepada Allah. Kita sedang melatih energi yang Allah berikan yang ada di dalam tubuh kita. Rasakan energi di ulu hati, kepala belakang, sama ubun-ubun apakah masih kerasa hangat? Apakah lebih enak badan kita atau seperti apa? Rasakan. Ya, stop untuk batch latihan pertama kita. Sekarang kita akan menginjak di latihan kedua kita. Silakan buka matanya, tetap rasakan energinya. Tetap rasakan energinya. Kita akan latih yang kemarin, persiapan. Tarik. Tahan. Buat. Lihat gerakannya. Tarik. Tahan. Lihat lagi gerakannya. Buang, buka. Tarik, satukan lagi. Tahan. Buang. Sekali lagi ya. Tarik, tahan, buat. Tarik, buka,
tahan, buat. Tarik lagi, tahan, buat. Oke, sekarang kita akan diam sejenak, turunkan tangannya, rasakan lagi hawa yang ada di dalam ulu hati, kepala belakang, dan kepala atas kita. Saya hitung sampai 3. 3, 2, 1. Rasakan energinya. Nanti tolong komentar apa yang dirasakan. Ya, selesai. Silahkan teman-teman komen. Tapi sambil nunggu komen, kita akan ngeset air. Silahkan simpan air di depan. Di depan kita yang ada airnya, silahkan simpan di depan kita. Ya, persiapan. Tadi kita mengalihkan energi ke bagian tubuh kita. Sekarang kita akan mengalihkan energi ke air yang kita siapkan. Simpan tangannya di antara air seperti ini. Ya, persiapan. Saya akan mentransformasi energi untuk meningkatkan imunitas dan kemampuan energi kita. Teman-teman rasakan feedback energi yang ada di dalam air dan rasakan perputaran energi yang ada di dalam airnya. Sambil silahkan, nanti setelah ini silahkan komen. Persiapan, 3, 2, 1. Fokuskan ke air, pindahkan energinya ke dalam air, dan berdoa kepada Allah semoga air ini jadi jembatan kesembuhan kita. Silakan. Baik, saya akan bantu transformasi untuk pengobatan level 1 sampai dengan 3. Sementara kita belum naik dulu. Tolong dilatih di rumah dan belajar terus sehingga nanti level pengobatannya bisa kita tingkatkan. Rasakan energi di antara kedua tangan dan air, rasakan. Ya, teman-teman selesai. Silahkan rasakan energi yang ada di dalam airnya. Teman-teman, sekali lagi bahwa proses penyaluran tadi adalah, silahkan komen ya. Yang mau komen silahkan, nanti saya akan jawab. Proses penyaluran tadi adalah salah satu contoh proses meningkatkan daya serap energi baik itu di luar dan daya kekuatan energi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga nanti kalau kita berlatih terus-menerus, ketika kita sakit kepala misalnya, kita tinggal tempel begini. Ketika kita sakit dada, kita timbang tempel begini. Untuk diri kita sendiri ya, ketika kita sakit perut, kita tinggal tempel begini. Atau difokuskan energinya ke area-area yang sakit. Saya akan bahas beberapa komen. Saat menempelkan tangan ke bagian yang difokuskan belakang kepala, ubun-ubun dan ulu hati, rasa seperti tersedot dan panas. Betul teh. Jadi ada sensasi yang mengalir di belakang kepala, di ulu hati dan ubun-ubun, itu udah tepat. Dan proses itu adalah proses terjadinya penguatan di dalam sel yang ada di dalam kepala dan ada di dalam ulu hati. Saran saya, ketika kita merasa seperti itu, maka alirkan ke dalam tulang punggung kita ya, sehingga proses regenerasinya berjalan ke seluruh tubuh. Hawa panas bergerak dari perut, ulu hati, ke wajah, kepala, atas, dan ke belakang. Alhamdulillah Kang Irfan sangat peka dan ini tepat, bahwa hawa panas yang kita padatkan di tangan kita itu bisa dipindahkan ke bagian-bagian tubuh lain dengan cara memvisualisasikan dan fokus. Seperti ada loncatan listrik. Betul teh, ada beberapa orang yang merasakan loncatan listrik, ada hawa panas ataupun hawa dingin, semuanya sama. Berlatih terus konsisten, nanti 3 hawa itu akan keluar. Ada penebalan energi panas di dalam, di luar tangan sampai sekitar sampai ketebalannya masih sampai sekarang ketebalannya masih kerasa. Akang
pada saat proses pengaliran energi, jadi ketika kita tarik nafas, tahan nafas, buang nafas, frekuensi tubuh kita lebih padat daripada energi yang ada di luar, sehingga tanpa sengaja dan terprogram, maka tubuh kita bisa menyedot energi positif yang ada di lingkungan kita, dan itu baik untuk meregenerasi sel dan membangun sel-sel yang kuat di dalam tubuh kita. Setiap ingin menyalurkan energi ke bagian yang sakit, apa harus tarik nafas? Tahan dulu. Betul, Bu. Jadi gini, Mas Bram, proses penarikan dan pembuangan nafas di awal itu adalah proses latihan pertama dalam mensejajarkan frekuensi. Jadi pada saat Mas Bram akan melakukan terapi ke bagian yang sakit, lebih baik disarankan tarik nafas atau buang nafas 3 kali dulu, kemudian baru rasakan energinya, baru pindahkan. Setelah terlatih itu tidak perlu dilakukan. Mas Bram hanya perlu memvisualisasikan energi ke bagian tangan, kemudian ditempel atau langsung ke bagian yang sakit. Telapak tangan terasa tebal, terasa hangat di kepala dan ulu hati. Alhamdulillah ini semuanya bagus dan ini harus terus dilanjutkan. Tangan panas mengalir dari tangan ubun-ubun punggung, telapak tangan panas jadi terus. Nah nanti setelah ini Bu Iis, silahkan kumpulkan lagi di dada hawa panasnya supaya terfokus di tempat-tempat yang tertentu. Pada saat kita butuh cadangan energi itu bisa kita keluarkan lagi. Tangan terasa berbagai sensasi sampai terasa berat, terutama saya saat penyaluran. Dari 3 titik paling terasa di ulu hati yang terasa nyeri dan perih dari pagi alhamdulillah membaik. Nah, ini kasus yang luar biasa Teh Dewi, bahwa gini, sensitivitas energi itu luar biasa. Ketika kita berlatih, maka energi terarah kepada bagian yang sakit secara langsung walaupun tanpa kita program. Sehingga ketika hawa panas kita menebal, ketika terjadi regenerasi sel, maka hawa panas itu akan mengalir ke area yang sakit. Jadi apalagi dengan disalurkan, sehingga itu akan membuat insya Allah meringankan sakit kita. Ketika tangan ditenggangkan ke depan, terasa energi yang jalan dari tangan depan, telapak tangan juga berasa makin kebas, panas di bagian belakang, punggung, ulu hati, dan konsisten masih ya. Panas itu dipelihara terus. Kemudian jangan lupa akang-akang teteh-teteh bisa salurkan energi itu ke air yang seperti tadi, atau langsung ke bagian yang sekiranya sakit, atau cari teman yang sakit. Jadi misalnya ada bapak yang sakit, latihan, transferkan ke papa, misalnya Kang Aldi, atau ke siapapun. Teman-teman, semoga bermanfaat latihan singkat ini. Tapi yang jelas, saya akan terus menggali dan memberikan gambaran tentang esensi energi. Silahkan tonton YouTube saya terus. Silahkan komen, bantu saya untuk upgrade YouTube-nya, ya. Jadi supaya pengetahuannya terus meningkat. Teman-teman, saya tunggu banget komennya di YouTube. Kemudian selalu tonton dan pantau updatean YouTube yang hasil Zoom ini, sehingga ilmunya terulang terus. Teman-teman, demikian. Jangan takut, Allah menciptakan energi luar biasa kepada kita. Maka olahlah energi dengan izin Allah, selain kita tentunya berdoa dan melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim atau sebagai agama lain, yaitu beribadah. Karena semakin dekat kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin sayang dan semakin memberikan energinya. Kita berfoto dulu, ayo. Kita berfoto dulu. Silahkan Kang Sam dihitung. 3, 2, 1. Ayo Pak Didin, foto dulu Pak Didin. Ulang Kang Sam. Pak Didin masih bingung? Ya, 3, 2, 1. Ya, teman-teman, bahagialah. Allah menciptakan energi yang luar biasa kepada kita. Tinggal tergantung mana kita mengolah energi itu untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga, dan kebaikan masyarakat sekitar. Ingatlah bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Maka mulai hari ini latihlah energi untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.